Selamat pagi anak-anak, selamat belajar dan tetap semangat. Materi kita kali ini adalah sistem gerak pada manusia. Ya, manusia pasti bisa bergerak. Ya. Untuk lebih lanjut kita akan bahas satu persatu. Yang pertama kita bahas dulu tentang kompetensi dasar. Menganalisis gerak pada makhluk hidup, sistem gerak manusia dan upaya menjaga kesehatan sistem gerak. Tujuan pembelajaran kita di sini yang pertama adalah menganalisis struktur dan fungsi rangka. Yang pertama kita bahas di sini adalah rangka. Tubuh kita ini terdiri dari tulang atau rangka. Di sini ada gambar bagian tulang yang tampak bagian dari depan dan bagian belakang. Tulang atau rangka memiliki fungsi sebagai alat gerak pasif. Ya, tulang hanya bisa bergerak jika ada aktivitas otot. Tulang terdiri terbentuk oleh kandungan kalsium yang berbentuk garam yang merekat erat dengan bantuan kolagen. Ya, di sini kita bahas fungsi dari rangka. Yang pertama, menegakkan dan memberi bentuk tubuh. Ya. Kemudian yang kedua, tempat melekatnya otot. Ya. Kemudian yang ketiga, melindungi organ-organ vital, misalnya otak yang dilindungi oleh tulang tengkorak, kemudian jantung yang dilindungi oleh tulang-tulang dada dan juga paru-paru. Yang keempat, tempat pembentukan sel darah merah pada sumsum tulang. Kemudian bagian rangka di dalam tubuh kita terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, bagian tengkorak, bagian badan, serta bagian anggota gerak. Yang pertama kita bahas bagian tengkorak. Berarti kalau bagian tengkorak itu berada pada kepala. Kita lihat bagian tengkorak, tulang-tulang apa saja yang berada pada tengkorak tersebut. Yang pertama kita lihat tulang ubun-ubun, tulang pelipis, tulang tengkorak, tulang rahang bawah, tulang lidah, tulang rahang atas, tulang pipi, tulang hidung, tulang air mata, tulang baji, dan tulang dahi. Masing-masing tulang tersebut berjumlah 2 buah kecuali tulang lidah, tulang tengkorak, dan tulang dahi. Itu masing-masing 1 buah. Kemudian kita lihat yang kedua, bagian badan. Di bagian badan ini ada dia yang dikatakan dengan tulang belakang dan tulang dada beserta tulang rusuk manusia. Kita lihat pada tulang belakang manusia ada tulang atlas, tulang leher, tulang ruas punggung. Ya, itu ada 12 ruas tulang punggung, 5 ruas tulang pinggang. Kemudian adalah juga tulang kelangkang dan tulang ekor, ya. Kemudian pada tulang dada ada itu tulang rusuk sejati, tulang rusuk palsu, tulang rusuk melayang. Ya. Kemudian yang ketiga kita bahas itu adalah bagian anggota gerak. Bagian ini juga terbagi menjadi 2 bagian, yaitu tulang gerak atas itu pada tangan, kemudian tulang gerak bagian bawah itu pada kaki. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, tulang anggota gerak bagian atas. Kita lihat 2 tulang lengan atas, 2 tulang hasta, 2 tulang pengumpil, 16 tulang pergelangan tangan, 28 tulang jari tangan, 10 tulang telapak tangan. Kemudian anggota gerak bagian bawah itu pada kaki, 2 tulang selangka, 2 tempurung lutut, 2 tulang betis, 2 tulang kering, 14 tulang pergelangan kaki, 10 tulang telapak kaki, dan 28
tulang jari kaki. Ya, berikutnya kita bahas kelainan pada rangka. Di sini ada 4 gambar. Yang pertama itu kondisi manusia sehat, ya, tulang belakangnya itu kondisinya bagus, ya, lurus, ya. Kemudian 3 gambar berikutnya itu mengalami kelainan. Yang pertama kita bahas adalah skoliosis, ya. Skoliosis ini merupakan kelainan pada tulang punggung yang mengakibatkan posisinya menjadi membengkok ke samping atau ke kiri. Kemudian yang kedua adalah lordosis, ya, lordosis ini dia. Ini kelainan tulang punggung yang terlalu membengkok ke depan. Posisi duduk dengan membusungkan dada bisa menjadi penyebab kelainan ini. Kemudian yang ketiga adalah kifosis, ya. Kifosis ini merupakan kebalikan dari si lordosis, ya. Kelainan tulang punggung terlalu membengkok ke arah belakang. Kemudian kelainan berikutnya adalah polio. Polio, kelainan ini disebabkan oleh adanya infeksi virus polio. Penderitanya akan mengalami kondisi tulang yang kian lama kian mengecil. Di sini ada gambar, ya, siswa yang tetap semangat belajar walaupun dia mengalami penyakit polio. Kita lihat kakinya dibantu oleh alat bantu sehingga dia bisa bergerak. Tapi apabila kondisi tulang ini kian lama, yang mengalami polio ini makin lama dia akan berujung pada kelumpuhan, ya. Kemudian yang terakhir yang Ibu bahas di sini adalah kelainan pada tulang yang dikatakan dengan rahitis, ya. Rahitis ini kelainan yang terjadi akibat kekurangan asupan vitamin D sehingga tulang kaki berbentuk menyerupai huruf X dan U. Kita lihat di sini, ini adalah yang mengalami kelainan yang membentuk tulang berupa X. Kemudian yang satu lagi yang dikatakan dengan bentuk kaki O. Ya, sampai di sini materi kali ini. Ibu harap ini berguna bagi anak-anak, dan untuk lebih jelasnya boleh dicari materi lain lagi tentang sistem gerak, ya, pada bukunya dan pada dari internet, ya. Ibu harap tetap jaga kesehatan, cuci tangan dengan sabun, gunakan masker saat keluar rumah, jaga jarak, stay at home atau tetap di rumah. Sekian dan terima kasih.